Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama Ade Abdul Rosyid dan Abah Firman di Maung Bodas Utama channel yang selalu memberikan ilmu kehidupan. Kali ini Abah Firman akan membawakan tentang rezeki dengan doa para ulama. Saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Untuk itu silakan Bah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas tentang rezeki dengan doanya. Memang lebih baik kalau kita berdoa itu sendiri, langsung memohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fa yastajibuli wa yu'minu bi allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat, lebih dekat dari urat leher mereka. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kalau kita berdoa langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun doa-doa kita tak kunjung dikabulkan Allah, padahal kita sudah maksimal dalam melaksanakan perintah Allah dan semua yang berhubungan dengan hajat kita, seperti sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kemis, dan lain sebagainya. Dan oleh karena ini, ada beberapa orang yang saya temui, lalu dia bertanya, kenapa doa saya tidak ada satupun yang dikabulkan Allah, padahal saya sudah puasa Senin Kemis, tahajud, sholat duha, dan segala teori tentang doa telah dilaksanakan, tapi doa saya tidak terkabulkan, dan bahkan saya jadi agak putus asa. Jadi saya jawab bahwa doa itu harus dengan keyakinan adanya hijab-hijab penutup, dinding-dinding pemisah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari dirinya adalah kurang yakin doanya akan diijabah Allah dan permintaannya akan diganti dengan yang lebih baik. Saya kasih contoh, ada seorang anak SD meminta sepeda motor kepada ayahnya, karena ayahnya mengerti bahwa sepeda motor itu membahayakan anaknya yang masih SD. Namun anaknya ngotot terus meminta pada ayahnya. Tapi setelah dijelaskan ayahnya dan diganti dengan barang lain yang disukainya, misalnya sepeda,
HP, laptop, baru anak itu jelas dan tersenyum. Begitu juga dengan Allah. Apabila kita ngotot dengan hajat kita, padahal hajat kita itu buruk di mata Allah, Allah tidak akan mengabulkan permintaan kita. Itu karena Allah sayang pada kita. Tapi kita terkadang tidak mengerti dan kurang bersyukur. Apabila kita merasa bahwa doa-doa kita atau permintaan kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan beri sebuah ilustrasi. Kalau kita minta sesuatu pada Presiden kita Jokowi atau Prabowo, Menteri Pertahanan kita, padahal kita adalah rakyat beliau, apakah permintaan kita akan dikabulkan? Kemungkinannya kecil untuk dikabulkan, karena kita bukan orang yang dikasihi beliau-beliau, dan posisi kita bukan di ring satunya beliau-beliau. Tapi kalau kita meminta kepada beliau itu lewat orang yang dikasihinya, lewat ring satu, maka kemungkinan besar permintaan kita akan didengarkan, bahkan dipenuhi. Demikian juga dengan Allah. Kalau kita yang minta karena kita jauh dengan Allah, bahkan sering melanggar perintahnya dan melanggar apa yang menjadi larangan-larangan Allah, maka sangat kecil kemungkinan doa kita bisa dikabulkan. Coba kita amati ayat yang tadi, surat Al-Baqarah ayat 108, kutipannya saja. Aku dekat, lebih dekat dari ulat leher. Aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon padaku. Jadi orang-orang yang dikabulkan Allah adalah orang-orang yang dekat pada Allah. Kalau kita merasa dekat pun belum, apalagi dekat secara hakiki. Maka agar supaya doa kita cepat terkabul, kita minta bantuannya para ulama, yai, ustadz, para habaib. Kita berkunjung kepada beliau, kita ziarah. Berkunjung itu berziarah ulama-ulama yang masih hidup, agar beliau mendoakan kita kepada Allah. Misalnya contohnya seperti ini. Kita berkunjung ke salah satu kiai, ke salah satu ustadz, ke salah satu syekh, ke salah satu habaib, lalu kita memohon doa kepada beliau. Ya syekh, ya habaib, ya ustadz, ya kiai, tolong doakan saya kepada Allah, karena doa saya belum juga terkabulkan. Lalu ustadz, kiai, syekh, habaib berdoa, ya Allah, mohon kabulkan segala hajat fulan bin fulan dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, dengan caramu. Tolong kabulkan ya Allah. Begitu bunyinya doa-doa ulama itu. Kemungkinan hajat kita lebih cepat terkabul karena mereka orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang berdiri di ring satu. Atau apabila kita sanksi, kita bisa juga berkunjung ziarah ke ulama yang telah tiada. Track record mereka jelas. Di tangannya lah ratusan juta bangsa Indonesia yang dulu tidak mengenal Islam sekarang sudah menjadi Muslim karena ketabahannya, kesabarannya, ketawakalannya sudah
tidak diragukan lagi. Bahkan dia berjuang dengan harta, darah, keringat, dan nyawa beliau dengan cara keikhlasan, keridoan tanpa mengharapkan bayaran. Cuma satu yang diharapkan oleh mereka, cinta Allah yang dituju. Maka apabila doa kita tidak kunjung terkabul, kita berwasilah kepada orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang jelas track recordnya. Insya Allah dengan perantaraan doa-doa para ulama itu, doa kita bisa terkabul. Dan ingat, Allah berkata bahwa mereka sesungguhnya tidak mati, hanya kita tidak mengetahui. Mereka para ulama, para anbiya, para aulia Allah tidak pernah mati. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.